Teman-teman sekalian, ada namanya Sayyidina Syekh Fudail bin Sayyidina Syekh Al-Junaid yang bikin itu tuh, yang sholawat yang tadi teman-teman baca. As-salatu wassalam alfa alfi, ya benar. Alfa alfi salatin wa alfa alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Itu yang bikin sholawat itu namanya Syekh Al-Junaid. Cerita cakep nih. Ini pernah diceritakan oleh Sayyidil Umar bin Hafid, ya. Beliau, teman-teman, Syekh Al-Junaid itu dari solehnya, dari pandainya menjaga hati, dari mantepnya hatinya sama Allah SWT, dan dari bersihnya hatinya, dari pinternya dijaga hati, setan gak pernah bisa masuk dalam hatinya. Setannya udah deh gak bisa tuh, ngebisikin dikit aja gak bisa. Dianya jaganya kenceng banget tuh, teman-teman. Al-Junaid itu jagain hatinya tuh udah deh. Pokoknya harisnya tuh pengawalnya kenceng banget dalam hatinya, jadi gak bisa tuh setan masuk. Sampai setannya rapat. Dewan Persetanan Internasional. Ini beneran ini ya. Beneran, Nabi Umar ceritanya kayak begitu. Rapat nih Dewan Persetanan Internasional dengan dipimpin oleh pemimpin para setan bernama Iblis. Kata Iblis, gimana nih kita nih? Masa sih kita ini dong agak turun nih harga diri kita nih. Sebagai institusi yang sangat profesional, ya, kita punya kerja yang sudah departemen yang udah kerja dari zaman sebelum Nabi Adam nih sampai sekarang nih. Masa ngadepin Junaid atu kita nggak berhasil? Masa ngadepin Junaid satu segala macam tips, trik, segala macam tipu daya, politik semuanya kita nggak ada yang nyampe nih ke Junaid satu nih. Ada yang punya usul nih, apa nih yang bisa kita lakukan sama Junaid? Ada satu nih, salah satu dari kecil-kecil cabai rawit lah dari kalangan setan ini, ya. Kayaknya nih urusannya saya nih. Iya emang ente nih suka kadang-kadang berhasilan nih orangnya nih. Setannya nih. Kan orang ya. Ente deh kalau gitu. Kami tugaskan untuk melakukan visi misi yang paling luar biasa, mengganggu Junaid. Siap, sir. Teman-teman saya sekalian, dia pun kemudian datang ke pondok tersebut nyamar. Tuh setan tuh kalau udah sampai nyamar jadi orang gitu tuh, itu tuh udah pengapesan, teman-teman. Udah pengapesannya setan, udah nggak ada langkah sama sekali, dia kemudian nyamar. Pernah tuh nyamar waktu di zamannya Nabi juga pernah. Waktu masa hidupnya Nabi gitu. Dia nyamar jadi orang yang ikutan rapat barengan orang-orang Quraisy. Jangan sampai nih ada setan-setan nyamar di antara kita. Tapi kalau saya sih rasa kok zaman-zaman sekarang, jangan kata nyamar, kata setan, ngapain saya perlu nyamar? Orang semuanya udah jadi teman-teman saya. Malah yang ada nih ya, setan-setan nih baca berita di internet, buka TV, kayaknya lama-lama kita nih yang minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan manusia. Udah manusianya pada lebih kejam daripada setan. Betul? Setan baca berita gitu kan, ada manusia, ada kakek-kakek, nauzubillah memperkosa cucunya. Kata setan, kita aja kagak ada yang begini ya. Ini lama-lama bisa setan yang minta perlindungan nih. Ya Allah, ya Allah. Ada suami buang istrinya ke laut. Masya Allah, Masya Allah. Ini setan juga berlindung deh. Kata setannya, sejahat-jahat gua masih baik gua sama istrinya gua. Masya Allah. Serius sekalian saya muliakan. Walhasil akhirnya dia pun nyamar pura-pura jadi santri. Pura-pura jadi santri. Dan itu gak sebentar, gak seminggu, gak sehari, gak sebulan. Bertahun-tahun teman-teman.
Lihatin nih, kalau ada hal yang bisa kita ikuti dari setan teman-teman, kita bisa mengikuti konsistensinya setan. Setan tuh konsisten banget ngerjain sesuatu, istiqomah, lurus jalannya tuh setan. Profesional ngerjain tugas teman-teman. Makanya saya tuh kalau misalnya mau kayak yang, kayaknya saya sakit nih hari ini, saya gak usah ngajar dah. Ya ampun Halimah, kamu kalah sama setan. Setan dari melek mata aja kembali bertugas, gitu kan? Tuh teman-teman saya sekalian, setan nih, pokoknya istiqomah banget tuh dia tuh. Visi misinya jelas gitu kan, mengganggu umat manusia segitunya. Jadi dia pura-pura nyamar jadi santri. Serius sekalian, bukan santri yang bandel, santri yang taat luar biasa. Yang lain-lain tahajud pakai ada ngantuk, setan enggak. Ya iyalah, siapa yang gangguin dia? Yang lain puasa pakai ada lapar, setan puasa terus nggak pakai lapar. Iyalah, siapa yang gangguin dia? Siapa yang godain dia teman-teman? Nggak ada halangan nih, ibadah nih, khusyuk banget, pinter banget, sampai akhirnya bisa masuk ke istilah anak santri tuh abdi dalem. Ya, bisa masuk jadi santri-santri yang khidmah gitu, ahli khidmah. Sampai akhirnya ada yang paling deket sama Syekh Al-Junaid itu pulang kampung, mungkin mau nikah atau apa, dipilihlah siapa nih abdi dalem, siapa nih ahli khidmah yang bisa khidmah pantas gitu untuk khidmah kepada syekhnya. Itu memang selalu tuh dipilih yang terbaik, biasanya yang paling sabar, yang paling tawadu gitu kan. Dipilihlah si santri setan ini. Dan itu teman-teman gak sebentar, waktunya bertahun-tahun sampai bisa jadi orang deketnya Syekh Junaid. Dan itu belum berhasil membisikkan satupun bisikan. Keren gak tuh Al-Junaid? Gak berhasil tuh, dideketin, diapain tuh gak bisa tuh. Sampai akhirnya jadilah si satu ini nih, santri ini nih, khidmah sama Al-Junaid. Dia yang nemenin Al-Junaid bawain sendalnya, bawain petromaknya tuh kalau sholat malam gitu. Itu dia tuh yang ngebersihin sendalnya Al-Junaid. Coba tuh, sabar banget gak tuh setan? Ya Allah, kita aja mau khidmah sama guru kita, hati kita nih luar biasa tuh kan. Ada yang sesuatu yang kadang-kadang, aduh tapi kan saya kan masih lapar nih. Misalnya gitu ya, gurunya udah ngajakin jalan aja gitu ya, kita belum sempat makan gitu kan. Ini nih setan nih, luar biasa sabarnya, dia yang bersihin, bagus banget dia khidmah sama Al-Junaid. Belum sekalipun berhasil ngebisikin. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Dari khidmah teman-teman, hampir 10 tahun nih dia nih, dari awal kali pura-pura jadi santri, belum berhasil ngebisikin satupun bisikan loh ini. Satu waktu Al-Junaid kedatangan tamu, seorang soleh, seorang mukasyif, orang yang bisa ngelihat apa yang gak bisa dilihat sama orang. Akhirnya malam-malam Al-Junaid jalan dong sama tamunya ini, mau ke masjid buat sholat malam sekaligus nungguin subuh gitu. Udah habis sholat malam di rumah, mereka mau pergi ke masjid untuk ya akhir malam gitu kan, di masjid gitu. Lagi di tengah jalan nih, si santri ini di depan dong, bawain petromak tuh. Al-Junaid sama temennya nih di belakang. Temennya ngomong kayak gini, Junaid, siapa nih depan kita nih? Malaikat bukan. Arwah orang-orang suci bukan. Jin juga bukan Al-Junaid. Siapa nih Imam Junaid? Junaid, Al-La'in, setan nih dia nih. Kata Junaid, biarin aja, biarin. Biarin aja, biarin. Dia udah 10 tahun tuh
Jadi si setannya ngirain Al-Junaid nggak tahu, ternyata Al-Junaid udah tahu dari sejak awal ngelamar jadi santri juga. Biarin aja. Luar biasa kerennya ya. Akhirnya setannya dengar kan dari depan nih. Al-Junaid, jadi selama ini kamu tahu nih. Dia lempar tuh si petromak itu. Terus dia bilang, emang beneran ya Al-Junaid, gak pernah ada orang sekuat kamu nih ngadepin kami wahai Al-Junaid. Kata Al-Junaid, siapa bilang, aneh bukan siapa-siapa kok. Sok-sokan aja kamu setan. Saya bukan siapa-siapa, saya hanyalah hamba Allah yang kebetulan Allah menjaga saya. Jadi rupanya setan ini nih setelah 10 tahun tidak berhasil memperdaya Al-Junaid, dia mau masukin bisikan terakhir buat masukin ujub ke dalam hatinya Al-Junaid dengan mengatakan gak ada orang yang lebih kuat ngadepin kami daripada kamu wahai Al-Junaid. Itu pun masih mental juga. Al-Junaid bilang, siapa bilang? Alah, orang saya bukan siapa-siapa kok. Kita sih kalau diomongin, kadang-kadang pujian yang kita nggak bisa kerjain aja, nggak sebenarnya aja kita iyain. Masya Allah, yang ngaji banyak tapi yang solehah nih nggak ada loh yang kayak kamu nih. Alhamdulillah. Girang kita. Belum tentu bener aja kita seneng. Belum tentu bener aja kita seneng. Nih. Para wali-walinya Allah bisa segitu kuatnya ngadepin setan, teman-teman. Mereka tuh yang kayak begini-begini nih. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, kata Allah. Hamba-hambaku, setan kamu gak punya. Kamu gak punya kuasa untuk mengalahkan mereka. Minggir setan. Kamu gak bakal bisa ngalahkan hamba-hambaku. Ini yang hamba-hamba yang model kayak begini, para wali-walinya Allah, gak perlu Ramadan, teman-teman. Mereka memang menjadi juara-juara dalam pertarungan hidup menghadapi setan. Tapi buat hamba-hamba yang seperti kita, perlu Ramadan untuk bisa melihat diri kita dengan lebih jelas. Siapa yang selama ini berhasil atau tidakkah kita selama ini menghadapi setan-setan kita. Itu ya, kalau bulan Ramadan setannya gak ada. Jadi kamu jangan nyalahin setan bulan Ramadan. Kata setan, saya gak ikut-ikut. Ini gara-gara setan, ya ampun, saya ngambil duit suami. Kata setan, kagak ikut-ikut saya. Itu emang kamu aslinya kayak begitu. Yuk kita belajar insya Allah ya. Nih lisan kita jagain, jangan ngomongin orang, jangan ngatain orang, jangan nyakitin orang, terutamanya yang ada di rumah kita sendiri, teman-teman. Lisanmu jaga, jangan sampai nyakitin suami. Lisanmu jaga, jangan sampai nyakitin hati anak-anakmu sendiri. Lisanmu jaga, jangan sampai nyakiti hati orang tuamu. Lisanmu jaga, jangan sampai nyakiti hati orang-orang yang ada di sekelilingmu. Belajar punya hati yang gak tega nyakiti siapapun, saudaraku sekalian. Belajar untuk itu. Tapi ustazah, orang-orang telah menyakiti saya. Gak apa-apa kalau orang, kamu jangan. Karena kamu tidak akan dihisab atas apa yang orang lain lakukan kepadamu. Kamu hanya akan dihisab atas apa yang kamu lakukan dan kamu katakan kepada orang lain. Maka jangan sibukkan dirimu dengan membalas perlakuan buruk orang lain padamu dengan keburukan. Akan tetapi balaslah semua keburukan dengan kebaikan. Ya kan? Terutama sama suami nih. Biar kata suami misalnya nyakitin atau apa, belajarlah buat jangan sampai lisanmu menyakiti hatinya, teman-teman. Belajar, terus belajar. Terutama bulan suci Ramadan. Allah tuh sampai ngelepeh istilah saya ya. Kayak nolak gitu puasa
dari orang yang gak mampu jagain lisannya. Katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, man lam yada' siyamuhu an qawli zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa tidak mampu mencegahnya dari berkata keji ataupun melakukan perbuatan-perbuatan keji, maka Allah gak perlu sama dia meninggalkan makanan dan minumannya. Kata Allah, bukan begini puasa yang saya harapkan. Allah pun menolak mentah-mentah puasamu tersebut. Puasa nih antik teman-teman. Antik puasa ini. Pahalanya itu kalau amal ibadah yang lain ada hitung-hitungannya. Akan tetapi puasa gak ada yang tahu. Puasa tuh jurinya langsung Allah. Katanya Nabi Muhammad dalam salah satu hadis qudsinya, a'mal bani adam lahu illa saum. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzibih. Amalnya umat manusia nih semua buat dia sendiri kecuali puasa. Allah bilang, puasa kalian untukku, akulah sendiri yang akan memberikan balasannya. Jadi ibadah puasa tuh adalah satu-satunya ibadah yang jurinya langsung Allah. Malaikat nih mungkar nakir gak tahu pahalanya. Jadi cuma nulis aja puasa, Halimah puasa. Pahalanya berapa tuh gak tahu dia. Yang nilai Allah subhanahu wa ta'ala sendiri teman-teman. Dan Allah tuh kalau nilai, Allah tahu semuanya ya. Allah tahu segalanya. Allah tahu bagaimana perasaanmu di saat puasa. Allah tahu apakah kamu bisa jaga lisan apa enggak di saat puasa. Dan Allah bilang, begitu puasa kamu enggak bisa nyegah kalimatmu tuh, lisan kamu tuh dari nyakitin hati orang, ngatain orang, dari nyumpahin orang, dari berbuat sesuatu yang keji dengan lisan kamu, kata-kata kotor, kata-kata kasar. Kata Allah, saya enggak perlu kamu ninggal puasa, kamu ninggal makan, kamu ninggal minum. Makan aja sana, minum aja sana. Kayak gitu modelnya puasanya. Buat apa kamu berpuasa? Jika puasa hanya membuatmu meninggalkan yang halal, akan tetapi yang haram malah justru masih kamu teruskan. Jagain puasa, jagain dari segala perbuatan dosa. Selain daripada itu, kamu juga harus jagain puasa, teman-teman saudaraku sekalian, dari makan makanan yang gak halal. Hati-hati, hati-hati. Makanan yang gak halal itu mau itu komposisinya memang haram atau dicarinya dari cara-cara yang haram. Nipu orang, gak ngasih haknya orang, orang kerja sama kita gak dibayar-bayar, gitu ya. Uangnya itu yang jadi haknya orang kamu makan, saudaraku sekalian, haram. Kamu mau puasa kayak gimana kalau buka puasanya pakai barang haram, pakai uang haram? Katanya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, "Sum tafandur biayyi taftur." Kalau